Shalom, Pak Paul. Shalom, Ya. Ferdinand. Iya. Udah suaranya muncul ya? Udah muncul ya? Sudah bagus seperti bidadara. Oke, haleluya. Ya begini, shalom buat teman-teman semua, saudara-saudara saya semua yang ada di sini dan ada di YouTube ya tentunya. Begini, Ale Ferdinand, saya pengen tanya juga. Sekarang ini kan kita tahu bahwa Afghanistan ini kan bulan promosi nih, ya kan? Sekarang sedang mengadakan bulan promosi. Ya, jadi seolah-olah semua dibalik ya dengan propaganda dia, semua dibalik bahwa saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan itu, dan itu adalah dulu. Cuman saya tetap pegang yang namanya syariah, ya. Dan sekarang pun saya melihat anak-anak disuruh sekolah, yang perempuan-perempuan, wanita-wanita suruh sekolah, ya kan. Yang lain-lainnya silahkan bekerja. Itu kan semua berlawanan dengan syariah semestinya. Cuman saya lihat di sini adalah bulan promosi supaya dia bisa menarik itu negara-negara yang sekarang ini staf kedutaan besarnya ditarik pulang kembali, termasuk Indonesia 26 orang sekarang ini sepertinya sudah sampai nih, ya kan. Cuman dia tidak ada tumpangan-tumpangan pegawai-pegawai staf kedubes. Kalau negara-negara lain kan membawa nih staf-stafnya nih, Italia, Denmark, Ceko, Amerika, ya kan, itu membawa itu staf-stafnya sampai dia bilang pasportnya silakan dipakai. Terus begini ya, saya juga salut juga kepada Indonesia, kepada pemerintah tentunya, kepada Pak Jokowi, tidak terburu-buru melakukan suatu suatu ungkapan, menerima of tidak, menyetujui of tidak, memberi selamat of tidak, ya, dia diam, ya kan. Saya tidak tahu apakah ini hanya merupakan basa-basi, ya, tapi di balik itu ada apa kita tidak tahu, karena yang kita tahu yang sekarang ini Taliban itu sedang mengadakan suatu kasakusuk hanya dengan Iran dan dengan Turki, dengan Soviet dan dengan Cina, ya. Dia bilang nggak usah ditarik deh, Anda punya kedubes, saya akan jaga. Cuman begini, Le Ferdinand, ada pertanyaan saya. Le Ferdinand sepertinya dekat dengan ya ke aparat nih, Le, ya. Saya melihat aparat kita ini luar biasa. Dia langsung ya begitu ada sesuatu di sana, gejolak di sana, dan sepertinya euforia ada di sana, merambat ke Indonesia. Dan aparat-aparat kita dengan cepat sekali ya, dia menangkap teroris-teroris. Nah ini Le Ferdinand ini sebenarnya kalau bisa mencari tahu ke dalam nih, ya kan, ke ini apa namanya, Densus ya. Apakah mereka itu follower? Siapa aja dia? Apakah mereka itu follower Taliban? Karena tidak dijelaskan siapa yang ditangkap ini. Begitu Taliban merdeka, Taliban menang, itu puluhan orang langsung ditangkap. Dan saya melihat ada videonya juga, mereka euforia ada di Lampung ya. Mereka dengan cingkrang, mereka membagikan traktat atau brosur ya. Itu akan ditangkap juga. Cuman ya ini lah, siapakah mereka yang ditangkap? Apakah follower? Apakah penggembira? Ataukah siapa? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Silakan, terima kasih Le Ferdinand. Luar biasa. Oke, kita ini dulu. Kita sambung dulu ya, biar panas sedikit. Pak Putih, silakan. Mikrofonnya Pak Putih. Oke. Selamat malam semua. Saya mau mengawali ini propaganda global ya. Propaganda global. Kalau saya pakai begini, ada yang ingat nggak? Nah, ada yang ingat nggak yang sudah dihukum mati di Indonesia? Imam Samudra sama Amrozi. Kirain Jack Sparrow, Pak. Jadi ini mereka alumni sana Pak, Afghanistan. Nah, jadi banyak yang tidak tahu, tahun 99 itu ada lobby karena terpuruknya Taliban mendekati keluarga besar Dodi Al-Fayed di Inggris, penguasa tambang emas di wilayah pergunungan. Tapi mereka dihantar oleh Adnan Khashoggi. Jadi tahun 99 itu kartel opium itu terafiliasi dengan Taliban. Jadi sejak tahun 2000 kemudian mereka membuat satu lobby ke pemerintahan Afghanistan. Jadi
TNI-nya atau bukan TNI ya, tentaranya itu asal bertindak selalu terjebak dengan HAM. Dibuat berbagai perundang-undangan. Seperti yang dibahas oleh Pak Ponto kemarin, semua diundang-undangkan, semua diundang-undangkan. Begitu tentaranya mau melakukan aksi, membalas trik-trik dari tentara Taliban, mereka kena HAM. Tapi begitu orang-orang Taliban membantai atau menyerbu ke pemerintahan, fine-fine aja. Dan lobby ini disponsorin oleh bandar-bandar opium. Jadi ini lobbynya di Inggris. Sementara Adnan Khashoggi supply mereka persenjataan. Taliban supply mereka opium. Ini barter. Ini JK tidak tahu. Akhirnya terjebak kan. Saya rindu ya ada yang mau ikut saya nih. Saya antar ke sarang di mana orang-orang Papua sedang masuk pesantren. Ratusan orang di Bogor. Di pinggir jalan besar. Siapa yang bisa dampingin saya ke sana? Nah, ini kita boleh buka-buka, terutama Pak Utayan. Kita jangan ngomong-ngomong aja, Pak. Banyak ngomong, ini makin rusak, Pak Utayan. Di Bogor, di pinggir jalan besar, Jalan Raya Bogor, Pak. 90% di dalam itu orang Papua. Ini Chaplin masa nggak ngerti? Atau jangan-jangan Chaplin yang memodalin? Jadi saya beginilah. Lobby ini lobby global, kartel global, kartel senjata. Adnan Khashoggi berafiliasi dengan kartel opium. Kan lucu, Taliban masuk kota, tentara nggak ada. Sekarang yang paling memalukan, yang ditembak Allahu Akbar, yang menembak Allahu Akbar. Kemana mereka nih yang ditembak dan menembak? Kan mempermalukan satu garis kepercayaan yang sangat besar di sana. Wanita ditembak, anak-anak ditembak dengan lapas yang sama. Tapi ini kita tanpa kita sadari di Indonesia, lobby-lobby itu berjalan. Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ponto, ya, sebagai mantan Kabais, bahwa ada di antara mereka yang ikut menjadi eksekutor. Ada lobby antara pemberi berita ini dengan kartel. Coba lihat, sekarang semua mau diundang-undangkan tentang Ipulexos Budhan Kamrata. Ini yang hilang di bangsa ini. TNI kita dimasukin kandang. Ini mengerikan ini. Jadi saya sepakat dengan Pak Jenderal Junias ya. Dikebiri otoritas daripada tentara nasional kita. Semua tindakan mereka mau dibuat undang-undang. Sehingga saat ada sekelas Taliban ini berafiliasi dengan beberapa teroris di bangsa ini, waktu tentara kita mau bertindak, dalam tanda kutip berdasarkan informasi dari Bais ya, kemudian mereka terjebak waktu mau mengeksekusi dengan HAM. Padahal itu kan pasukannya pasukan yang resmi diangkat oleh TNI, oleh Mabes, tapi kemudian begitu mereka mau membuat satu gerakan, mereka harus tunduk ke panglima masing-masing. Panglima itu misalnya Kodam 1 Iskandar Muda, Kodam 1 Bukit Barisan dan seterusnya. Jadi mereka ini eksekutor adalah pasukan yang diperbantukan. Jadi ini yang kemudian terjebak dengan kepentingan-kepentingan berdasarkan kepentingan sponsor. Jadi tidak mungkin sekelas Bais kita atau BIN tidak mampu menganalisa apa yang terjadi di sana, di Papua misalnya, di Poso misalnya ya. Terlalu gampang menganalisa itu. Karena apa? Waktu di Aceh mereka berhasil. Waktu di Papua mereka berhasil, tapi itu di zaman Soeharto. Nah, di zaman Habibie kemari ini luntur.
Karena apa? Mereka mulai melobi kebalikannya. Yang dilobi bukan lagi aparat kita, bukan lagi partai-partai politik kita. Ini harus hati-hati nih. Undang-undang yang sekarang sedang diciptakan untuk melemahkan aparatur penegak ikpu leksos butan kamrata kita. Nah, ini harus hati-hati. Taliban itu dari 99, ya, beberapa hari yang lalu mereka berhasil. Cuman berapa tahun? Mereka punya dana besar. Karena apa? Terafiliasinya kartel narkoba dengan kartel senjata yang perdagangan gelap senjata. Tapi di Indonesia, sadar nggak sadar, senjata banyak beredar loh. Nah, di mana polisi sekarang? Karena itu otoritas dari polisi. Tapi kemudian waktu ada masuk senjata yang mengataskan satu lembaga, tentara kebakaran jenggot. Karena apa? Yang dimasukkan senjata berat. Itu bukan domainnya polisi. Nah, tapi kalau seandainya itu lolos, wah ini mengerikan. Makanya bagi saya, Pak Ferdinand, yang paling penting partai-partai yang ada ini mengerti bahwa politik identitas itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Apalagi saat kemarin Pak Jenderal Tuntuh paparkan dengan warna-warna itu, saya mungkin menurut Pak Fauzan ya sudah paham. Tapi mereka mainnya di politik identitas, cipta kondisi. Semua yang terjadi itu mereka yang ciptakan. Tapi eksekutornya bukan pasukan yang seharusnya melakukan. Karena pemberi berita ternyata punya kekuatan. Karena dipersenjatain. Saya teringat tahun 2018 akhir sampai 2019 ya. Di Jalan Ampera Raya. Ini baru terjadi nih. Ada apa saat itu? Kita tahulah semua gaung politik yang sedang terjadi. Tapi di Ampera Raya itu banyak kali tukang patri gendong. Jalan Ampera Raya itu. Di sana ada perusahaan minyak besar. Di sana ada konsultan PLN yang paling besar. Orang asing semua. Tapi di sana juga ada seorang keturunan Raja Lampung. Siapa targetnya di sana? Ini teka-teki bagi kita. Tapi saat itu daerah elit. Tidak ada orang yang mau tambalkan periuk bocornya di sana. Tapi tahu-tahu 50 meter satu, 100 meter satu, ada tukang tambal periuk di sana. Di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Nah, nanti suatu saat ini saya kasih tahu nih. Itu sedang dibangun satu politik cipta kondisi. Dan sekarang boleh lihat bagaimana seorang keturunan Raja Lampung itu, seorang pengusaha batubara, kondisinya sekarang bagaimana? Ini sahabat saya. Kami banyak berjalan bersama, banyak berbuat yang istimewa menurut suku-suku yang ada di bangsa ini, sampai kami disematkan di Buleleng. Saya sama beliau sama disematkan satu penghargaan dari Kerajaan Buleleng. Bukan karena apa-apa, karena kita mau mengulangi Trisila dari Soekarno. Ini banyak yang nggak tahu Trisila Soekarno yang membuat semua kerajaan itu merelakan rakyat, wilayah, tahta, mahkota kerajaannya kepada Bung Karno. Makanya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu harus kita pertahankan. Orang sekelas Chaplin ini musuh kita bersama. Dia begitu gampang pindah sana pindah sini demi syahwat politiknya. Gitu dulu Pak Paul. Luar biasa nih. Nih, Pak Paul. Ya Pak Jenderal. Ya Pak Jenderal. Saya nggak sependapat dengan Pak Ferdinand bahwa Intel nggak gagal. Saya akan buktikan besok. Boleh dong. Itu barusan Pak Putih aja udah ngomong. Saya mau kasih tahu ya, tolong pahami intelijen itu apa. Intelijen itu kan saya katakan, intelijen sebagai organisasi. Intelijen sebagai kegiatan. Intelijen sebagai fungsi. Intelijen sebagai organisasi bukan semata-mata milik BAIS. Jangan salah. Bukan semata-mata milik BAIS.
Karena intelijen itu ada strukturnya. Mulai dari intelijen teritorial. Apakah BAIS bisa mengendalikan intelijen? Tidak. Nanti kalau saya buktikan gagal vaksin ini saja, intelijen sudah gagal. Kalau intelijen nggak gagal, tidak mungkin tembus sampai ke desa-desa. Tolong ya, karena yang nggak ngerti intelijen jangan ngomong intelijen. Makanya nanti ikutinlah pelajaran saya. Kita buka lah. Ya, kita buka vaksin ini aja. Ini sudah kegagalan intelijen. Sudah kegagalan intelijen. Tapi intelijen yang mana? Hati-hati loh ya. Hati-hati. Karena tidak tahu dia informasi tentang vaksin. Tidak tahu dengan informasi tentang virus. Makanya rakyat kebingungan. Mana buktinya? Harusnya intelijen menyampaikan itu dong. Kan saya bilang kemarin, intelijen itu bukan intelijen militer saja. Ada human intelligence, ada health intelligence, ada ekosistem intelligence, ada geografi intelligence. Banyak. Jadi saya bilang gagal. Kenapa? Intelijennya yang gagal ya. Kenapa? Sekarang dia intelijen dari fungsi pengumpulan data, ya, kemudian pengamanan, penggalangan, penyelidikan. Itu fungsinya intelijen. Kegiatannya, mohon maaf, kalau kegiatan intelijen itu biasanya ada individu-individu ya yang diberi kekuasaan, boleh membunuh. Apa mau saya tayangkan di sini? Boleh Siapa dong. Selasa Pak Jenderal. Itu rahasia, Petrus Loh. rahasia dong. Selasa Pak Jenderal tayangin. Nih, Jangan bicara karena ya, saya tahu siapa Petrus itu yang jago-jago tembak. Dia tuh nggak pernah apa, tapi dia bergerak individu. Ya, bergerak individu dan tidak tahu orang, tidak ada yang tahu siapa dia. Ya, Pak Putih itu udah tahu itu. Kalau dibilang gagal, masa nanti saya buktikan. Virus ini merajalela, kita korban sekarang sudah berapa? 120.000. Bukan kegagalan intelijen, kegagalan intelijen. Nanti besok, saya bayangkan, makanya kemarin kan saya tantang Pak Ponto. Tapi saya nggak mau menantang dia berhadapan, nggak mau. Percuma, nggak kelas saya dia, frekuensinya nggak sama. Terjadi distorsi, ya, jujur aja. Tetapi besok, kalian yang akan mengambil keputusan, mana yang benar, mana yang tidak. Allah. Saya itu goblok amat, ngapain saya capek menghadapi orang yang kelasnya nggak sama, ilmunya nggak sama. ya. Ya itu Pak, makanya jangan bilang karena nggak paham tentang intelijen. Ya orang berani bilang, oh nggak gagal. Kalau besok saya buktikan, gimana? Berani nggak mereka bertanggung jawab apa yang dia bikin? Mana orang intelijen itu harus ngomong. Menko Info itu sebagai apa? Sebagai corongnya intelijen harusnya. Sebagai corongnya intelijen, dia Menko Info, informasi itu adalah harus disampaikan. Walaupun karena dia sipil, namanya informasi. PBB itu nggak ada nggak ada apa ketentuan pasukan kalau dia memberikan intelijen nggak. Dia bilang apa? Kita memberikan informasi. Dia nggak berani sebut intelijen karena intelijen itu bahaya. Hati-hati, banyak yang nggak ngerti kok. Itu tadi yang dibilang Pak Putih. Semua mau diundang-undangkan. Ada undang-undang ideologi. Ada undang-undang intelijen, semua. Ini undang-undang intelijen, saya paling marah. Kemarin ada anggota DPR yang masa lalu, itu saya bilang, terus dia datang ke rumah, Pak Tobing, kalau ada undang-undang intelijen, saya kasih buku. Nih, yang ada itu legal, dilihat dari perspektif anggota DPR. Nanti bukunya saya tayangkan di sini. Jadi hati-hatilah, anggota DPR itu juga harus ngerti intelijen. Ngerti nggak anggota DPR tentang intelijen? Nggak bisa. Dong, kalau gitu bagaimana dia bisa mengontrol? Ingat ya, DPR itu ada fungsi pengawasan. Nggak jelas. Kita ini trias politika yang mana? Nggak jelas. Namanya aja, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Tapi sinkron nggak mereka? Oh enggak, nanti saya gambarkan. Kalau bicara politik, ayo bicara politik. Ya. Kalau bicara intelijen, harus bicara intelijen. Kalau mau bicara doktrin, harus bicara doktrin. Makanya kemarin Pak Ponto lari kan begitu, Tobing itu hanya tahu KBBI. Mana ngerti dia, KBBI begitu ditayangkan semuanya, baru bingung dia, ditanya dia nggak tahu. Dia bilang, saya nggak tahu hukum. Aduh, kecil. Oke Pak Jenderal, kita itu hari Selasa kita mau bicara itu nanti ya, tentang intelijen. Saya mau menyiapkan bahannya dulu. Ya, siap. Saya mau menyiapkan bahannya dulu, nanti tergantung kepada anak-anak Itu saya. yang tadi yang agak, tadi itu dibuka dikit Pak Jenderal, supaya ada ininya Tapi yang gitu. sangat